Nasrani ikut gak? Saya bilang harus bisa, ya kan? Nanti biar kedua-duanya hadir bila perlu. Karena untuk pembukaan sebenarnya dua-duanya sahabat dekat saya. Cuman Pak Gubernur sebenarnya bukanlah orator, ya. Dan kalau dia sebenarnya orientasinya itu bekerja. Kalau disuruh bekerja dia mantap tuh, dia seorang eksekutor yang baik, dan mungkin itu yang akan mewarnai provinsi ini 5 tahun ke depan, ya. Peran atau figur gubernur sebagai eksekutor. Saya kira wakilnya juga demikian, ya. Wakilnya ini lobbyis sebenarnya. Dia sejak zaman Pak Sudomo menjadi Menteri Tenaga Kerja, dia sudah menjadi staf di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ini orang tua sekali, ya, dan dia punya lobby internasional juga. Lalu yang menarik itu di Sunda kecil ini sekarang semua gubernurnya mantan anggota DPR, ya. Mulai dari Pak Wayan Koster di Bali, Pak Zul di NTB, lalu Pak Victor dan Pak Joseph di NTT, itu semua orang mantan anggota DPR. Nah, makanya tadi saya mendorong agar di kawasan ini diadakan integrasi sebagai kawasan ekonomi dan kawasan budaya, ya, mantan provinsi Sunda kecil dulu, atau ini kawasan dulu menyatu. Nah, jadi itu tadi saya bicarakan ke mereka dan mereka menyambut gembira, ya. Saya kira juga kalau memang nanti ada deklarasi dan mau diundang resmi, ya bisa ambil waktu dulu ketemu, melaporkan secara resmi, ya, pengurus dan sebagainya, bikin konferensi pers baik-baik di kantor gubernur. Setelah itu barulah bikin deklarasi yang agak besar-besaran gitu. Saya kira kalau menjelang pemilu, ya, karena ini adalah ormas, nggak akan ada masalah, ya. Kecuali kalau menjadi parpol mungkin meskipun nggak akan ikut pemilu bisa banyak yang bisa banyak tantangan. Tadi saya ditanya juga oleh wartawan, Pak Fahri pernah di demo di sini ditolak. Saya bilang bukan ditolak. Masyarakat minta saya bicara keras di Jakarta supaya provinsi-provinsi di Sunda kecil ini terdengar, di sana ada wakilnya. Sebab di sana itu ndak ada wakil orang dari sini, nggak dikenal, maka saya berteriak keras. Nah, akibat saya berteriak keras itu mungkin ada sedikit masalah, tapi mandat dasar dari masyarakat adalah meminta saya bersuara keras, saya bilang begitu. Ya, akhirnya wartawan selesai udah pertanyaan, ya. Makanya tinggal, ini jalan sudah mulus ini Pak Harjito, ya, ini Pak Ketua, ini tinggal dilaksanakan aja. Tapi ala kulihal apapun semua berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan karena itu saya ingin mulai dengan tentang Garbi ini sendiri sebagai pengantar, gitu. Ada banyak teori yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan kelahiran gerakan arah baru Indonesia, ya. Bisa kita pakai teori pergolakan pemikiran di dalam kelompok yang lebih kecil, misalnya di kalangan kaum pergerakan Islam. Itu bisa kita pakai. Karena apapun kaum pergerakan Islam itu, itulah core daripada pergerakan umat di Indonesia ini. Nah, ada banyak orang-orang, ada banyak pemikir-pemikirnya, ya. Ada banyak visioner di dalamnya. Salah satu visionernya, ya, sekarang ini menjadi salah seorang inspirator dari gerakan Garbi adalah Pak Anies Mata. Pak Anies Mata itu adalah inspirator bagi pergerakan Islam. Bukan cuma di Indonesia sebenarnya, dia juga adalah inspirator bagi banyak pemikiran-pemikiran Islam yang berkembang baik di Asia Tenggara, ya kan, kemudian di Asia secara umum, bahkan juga di Timur Tengah. Beliau ini orang yang yang jarang berada di Jakarta karena banyak sekali diundang ke seluruh dunia untuk mendengarkan bagaimana reposisi dari pergerakan Islam yang ada di seluruh dunia. Nah, beliau dalam pidatonya di acara keluarga alumni kami pada waktu itu, salah satunya menyampaikan pidato tentang arah baru Indonesia.
Nah, tesisnya itu kayaknya nanti di perpustakaannya Garbi di NTT ini perlu ada itu beberapa buku ya. Salah satu bukunya adalah buku Gelombang Ketiga yang ditulis oleh Pak Anies. Itu adalah menceritakan periodisasi bangsa kita yang kemudian mengharuskan kita untuk menemukan pikiran lanjutan ya tentang bagaimana melanjutkan perjalanan bangsa kita. Nah, itu artinya bahwa yang berkembang atau dinamika ini tidak saja didrive oleh pemikiran Islam, tapi pemikiran Islam itu bisa disebut sebagai fondasi, tapi juga pemikiran kebangsaan. Ya, makanya kemudian saya sering mengajukan tesis-tesis tentang periodisasi gerakan kebangsaan. Yang mungkin sudah banyak teman-teman yang mengikutinya di YouTube ya. Saya sering menyampaikan tentang sampai hari ini Indonesia ini telah melalui fase-fase dan periodisasi yang ahlan wa sahlan ya. Fase-fase dan periodisasi yang dinamis ya. Mulai zaman formasi kebangsaan, kita tahu di Indonesia ini pada abad ke 19 atau pada abad ke-19 kita masih berbentuk kerajaan-kerajaan ya. Di NTT ini sebenarnya ada Larantuka ya. Tapi ini sangat kuat pengaruh dari timur sekali, itu pengaruh dari Goa Talu. Ya, lalu dari barat itu ya termasuk Kesultanan Bima. Itu kuat sekali pengaruhnya di kawasan ini. Ya, makanya kalau kita pergi semakin ke barat di provinsi ini semakin banyak orang Bima karena memang ini dulu bagian dari Kesultanan Bima. Nah, Kesultanan Bima dan Kesultanan Sumbawa itu bisa dibilang saudara sebab antara mereka saling menikah karena ini Kesultanan Islam. Ya. Makanya Sultan Kaharudin di Sumbawa ya dan Sultan Salahuddin di Bima yang sekarang menjadi nama airport itu adalah keluarga dari kesultanan di Pulau Sumbawa. Selain Kesultanan Dompu, ya lalu kemudian ke arah lebih barat lagi ada Lombok ya. Lombok dalam kultur kerajaan, kultur kesultanan tidak lebih maju mereka, sebab mereka lebih terkoyak lagi karena pengaruh dari Majapahit, pengaruh dari termasuk juga dari Sulawesi dan sebagainya menyebabkan mereka lama sekali, agak lamban membentuk format kesultanan dan kerajaan. Nah, itulah fenomena abad ke-20 di Indonesia, ya abad ke-19 di Indonesia ini, ketika semuanya masih berbentuk kerajaan, tapi dia independen. Jadi dia sudah dibilang berbentuk negara kebangsaan, tapi dia masih mandiri. Ya. Di Sulawesi ada Goa Talu, sultan-sultannya juga terkenal, termasuk Sultan Hasanuddin yang sekarang menjadi nama airport. Di Maluku, ya Maluku Utara itu ada kesultanan-kesultanan, ya ada Kesultanan Ternate, Tidore, ya Jailolo dan sebagainya itu. Dulu tahun 32 bahkan membentuk konfederasi negara sudah itu. Konsepnya negara modern, ya. Bahkan Tidore itu dulu sebagai sebuah imperium yang umurnya sekarang sudah 900 tahun. Itu dulu termasuk Papua, itu Papua bagian barat, itu di bawah kendali Kesultanan Tidore. Makanya kalau kita pergi ke bawahnya Kepala Burung itu semua bagian dari Kesultanan Tidore semua itu. Ya. Makanya mereka beragama Islam dan kemudian berbahasa Melayu. Nah, dalam rumpun Melayu itu kita adalah bagian dari rumpun Melayu karena berbahasa Melayu. Dari Papua sampai ke Malaysia itu orang berbahasa Melayu semua. Makanya kalau kita cari itu rumpun Melayu itu bahkan ada yang disebut dengan Melayu Papua. Selain Melayu Riau, Melayu Sumatera dan seterusnya, bahkan Melayu Lombok, Melayu Sumbawa itu disebutnya Melayu. Kenapa? Karena berbahasa Indonesia. Inilah nanti yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Sumpah Pemuda itu, sehingga bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sebetulnya yang kita Indonesiakan menjadi bahasa nasional kita. Nah, teman-teman sekalian, ini format ya kebangsaan yang lama. Nah, muncullah
di abad ke-20 ya, ikhtiar untuk mencari format baru dari konsep yang terpisah-pisah tadinya dalam kesultanan dan kerajaan, dalam cita-cita bersama membangun kemerdekaan kawasan, ya, terbentuklah konsep Indonesia. Nah, 08 saya sering katakan 20 tahunan tuh. 08 terlahirlah Budi Utomo, idenya adalah pendidikan. Menjadi dasar bagi Hari Kebangkitan Nasional. 28, 20 tahun kemudian lahirlah Sumpah Pemuda. Ya, menjadi dasar bagi persatuan. Nah, 48 itu lahirlah ujian kepada konsep negara kesatuan kita atau negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ketika terjadi pemberontakan komunisme tahun 48, itu adalah ujian ideologis. Karena konsep ketuhanan itu sebenarnya banyak yang menentang juga di awal-awal dulu. Meskipun sekarang pun masih ada yang ingin menentang ide itu. Lalu kemudian 20 tahunan berdirilah negara Orde Baru. Negara Orde Baru berdiri justru setelah ledakan pemberontakan komunisme tahun 65. Kenapa itu terjadi? Karena itu adalah inisiatif membangun format negara yang rawan dengan rongrongan ideologis. Karena itulah waktu itu militer itu kuat. Karena inisiatif negara Orde Baru salah satunya adalah dari seminarnya TNI Angkatan Darat. Terbentuklah kemudian negara Orde Baru yang kemudian setiap 20 tahunan kita tantang dia. Hati-hati, jangan-jangan ada penyimpangan. Dan betul, terjadilah ujian kepada Orde Baru 78 sampai 88, tapi 98 Orde Baru tumbang. Nah, lahirlah reformasi. Nah, kita ini semua adalah produk reformasi. Ya. Siapa yang umurnya 40-an coba angkat tangan di atas. Yang umurnya di atas 40 coba. 1 2 3 4 5 6 1 masih kira 50 bawa umur antum ini ya. Wajah sih sudah 60 antum. Ya. Nah itu yang di atas 40 ini mengerti betul ini. Nah tapi saya ingin jelaskan mungkin ke milenial ini, karena Garbi ini kan gerakan anak-anak milenial yang banyak saya lihat deklarasi di seluruh Indonesia. Tahun 98 itu idenya reformasi. Reformasi itu artinya membentuk kembali format kenegaraan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Karena metode otoriter itu tidak bisa lagi rupanya dipertahankan. Lahirlah amandemen 4 kali terhadap Undang-Undang Dasar yang mentransformasi bentuk negara kita dari negara yang otoriter menjadi negara demokrasi. Negara otoriter itu yang penting negaranya kuat sebagai organisasi. Dalam negara demokrasi yang penting rakyatnya kuat. Makanya kenapa 20 tahunan ini banyak demonstrasi. Karena 20 tahun yang lalu tidak ada kebebasan. Jangankan mau ngumpul kayak begini, ya. 20 tahun lalu kalau ngumpul kayak begini 10 orang aja, itu pertanyaannya berat ini, ya. Habis kumpul gini, besok ini yang duduk di depan ini udah harus lapor ke Babinsa, harus ke Koramil, harus dicek itu. Bahkan kadang-kadang diintrogasinya lama dan bisa berakhir dengan pidana. Kalau sekarang tidak ada lagi begitu. Kalau dulu semboyannya sekali merdeka tetap merdeka, sekarang sekali merdeka, merdeka sekali ini sekarang. Jadi nggak ada lagi batas. Karena apa? Konstitusinya memindahkan perhatian dari negara yang dulu itu negara, ini teorinya Thomas Hobbes ini, ya, tentang negara absolut. Pokoknya kalau orang udah pakai nama negara, yang lain diam semua. Ini yang sebagian dari pikirannya juga yang oleh para pemikir, terutama di pemikir pergerakan dalam menilai kelompok-kelompok partai Islam. Ini juga yang kita transform, ya. Seolah-olah organisasi lebih penting dari manusianya. Kalau di dalam konsep Islam, manusia lebih penting dari organisasi. Kenapa? Karena pertanggungjawaban hakiki manusia itu di depan Allah, bukan di depan organisasi. Makanya kalau ada kelembagaan yang menganggap
Ya, kalau dalam Islam namanya dianggap jemaah lebih penting daripada kader. Itu salah itu. Dalam konsep Islam manusia lebih penting. Karena manusia nanti bertanggung jawab kepada Allah sendiri. Yang namanya kiadah kalau dalam konsep kaum harokah itu nggak ada di depan Allah, itu hilang semua. Yang adalah pertanggungjawaban pribadi kita kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Di depan Allah itu kita bertanggung jawab sendiri. Nah, itu sejalan sebenarnya dengan ide demokrasi. Dalam demokrasi itu pertanggungjawaban kita, jangan negara mengekang rakyat, jangan negara mengintimidasi rakyat, jangan menganggap negara lebih penting daripada rakyat, tapi rakyat lebih penting daripada negara. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar kita nggak ubah. Karena Piagam Jakarta itu yang sekarang sebenarnya naskahnya, kecuali 7 kata itu, masih dipakai. Itu adalah naskah demokratis. Itu adalah naskah ideal. Dan naskah itu disusun oleh para ulama. Kalau kita membaca sejarah perdebatan BUPKI itu, ya, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI juga, dan tim 9 yang merupakan draft terakhir, itu kan sebenarnya mayoritas adalah ulama. Dan itulah yang melahirkan naskah Piagam Jakarta yang sampai hari ini kita masih pakai sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian daripada itu dan seterusnya lah. Nanti tolong Garbi bikin lombanya itu, ya. Ya, lomba membaca pembukaan. Karena itu penting. Itu naskah deklarasi tentang sikap bangsa kita tentang negara. Bahwa rakyat lebih penting. Makanya dalam tujuan bernegara disebutkan itu. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat, rakyat, rakyat. Itu sejalan dengan falsafah Islam tentang tauhid. Negara atau jamaah tidak boleh hadir menghalangi kita dalam pertanggungjawaban murni kita kepada Allah. Makanya otoritarianisme itu bertentangan dengan konsep tauhid. Sebab tiba-tiba kita bisa salah loyalitas. Kalau kita bicara konsepsi Islam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin, manusia terakhir di antara 100 juta manusia pada hari itu yang dipilih oleh Allah sebagai wakil terakhirnya di atas muka bumi ini, sebagai nabi dan rasul. Coba lihat perilaku beliau. Beliau sangat anti kepada feodalisme. Beliau sangat anti kepada orang-orang yang melebih-lebihkan pemimpin secara berlebihan. Beliau itu kalau masuk ruangan lalu kita berdiri, beliau marah. Melihat sahabatnya, nah lihat ini. Beliau itu terima wahyu dari Allah. Satu-satunya yang terima wahyu dari Allah. Tapi orang di sekitarnya tidak disebut anak buah, tidak disebut bawahan, ya. Apalagi disebutnya kacung atau apa begitu. Disebutnya sahabat. Ini adalah perang kepada feodalisme. Makanya para ulama dakwah dulu ketika mencari format dari kelembagaan dakwah, saling manggilnya itu akhi wa ukhti. Ikhwan maksudnya itu saudara. Tidak ada hierarki. Tetapi tiba-tiba di dalam konflik berpikir, tiba-tiba bisa muncul feodalisme yang berlebihan dalam negara dan juga di dalam organisasi, dalam partai atau di dalam jamaah. Nah, ini yang mesti kita lawan. Cara berpikir seperti itu. Jadi 20
tahun yang lalu, tepatnya 21 tahun yang lalu atau 20 tahun sebelum Garbi itu lahir, adalah reformasi. Menyadarkan arah yang benar bagi bangsa kita. Ya, sehingga kita merasa bahwa dalam 20 tahun ini ada stagnasi berpikir. Ya, pemimpin kita sudah mulai tidak mengerti ide-ide reformatif itu, ide-ide demokrasi itu, mulai menyimpang. Dan dalam penyimpangan itulah lahirlah gerakan arah baru Indonesia atau yang kemudian disebut Garbi ini. Saya tadinya melihatnya itu adalah gejala wilayah, sebab terus terang kita sadari atau tidak, sebagai ide kita bisa disebut, Pak Dito, kita disebut penggagas. Tapi sebagai kelembagaan, inisiatifnya dari daerah. Dan saya kira di NTT ini salah satu yang relatif ambil inisiatif lebih awal. Saya ingat waktu itu kan kita udah diundang bulan Oktober ya, bulan berapa waktu itu? Oktober kan? Oktober itu di sini udah mau deklarasi. Artinya gejolak ini udah muncul sebenarnya, geliat ini udah muncul. Tetapi kemudian sebagai lembaga itu memang inisiatif lokalnya lebih kuat. Baru kemudian sekarang di pusat mulai dipikirkan bagaimana mengkoordinir teman-teman. Meskipun di Sulawesi juga sudah didaftarkan sebagai ormas yang basisnya Sulawesi. Tapi karena geliat ini muncul terus, kita mencari bagaimana ini kita lembagakan. Nah, sebagai gerakan pemikiran, sebagai institusi yang melembagakan dialog di antara kita dan menyerap aspirasi dari masyarakat dan generasi yang berkembang, inilah Garbi lahir. Ya. Maka saya kira ke depan antara PR dan proyek-proyek Garbi itu adalah diskusi, berseminar, ya kan, tukar pikiran, ngopi dan seterusnya itu, sharing ideas, termasuk di daerah-daerah yang dalam perspektif Indonesia relatif unik. Ya, kalau bicara kawasan Pasifik ini ada 5 provinsi Indonesia yang kena daerah Pasifik ini termasuk NTT ini, itu termasuk daerah-daerah yang unik. Di sini keunikannya diantaranya bahwa kalau Indonesia itu mayoritas beragama Islam, di kawasan ini mungkin Islam atau Muslim itu minoritas. Dan itu bagaimana format pikiran yang berkembang di sana, itu yang kita perlu bikin diskusinya, pikiran bersamanya generasi ini kira-kira apa gitu. Nah, setelah 20 tahun muncullah Garbi ini ya. Jadi saya sering mengatakan kalau 20 tahunan itu adalah umur kegelisahan, 08 itu kegelisahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dianggap sebagai awal dari kebangkitan negara bangsa. Lalu 28 itu adalah kegelisahan tentang mempersatukan bangsa, sehingga Jongjong melahirkan Sumpah Pemuda. 48 ada kegelisahan terhadap tantangan dan ancaman ideologi. 68 adalah kegelisahan yang berakhir dengan memformat negara Orde Baru. Lalu tahun 78 gerakan mahasiswa dan sebagainya. Dan 98 adalah format lahirnya reformasi dan menegakkan kembali Indonesia sebagai negara demokrasi. Maka 2018 ketika Garbi itu lahir adalah lahirnya dari kegelisahan itu optimisme bahwa Indonesia seharusnya dengan demokrasi dan Islam yang kita punya dan nasionalisme kita dan kesejahteraan yang kita rancang bagi masa depan itu seharusnya bisa menjadi kekuatan besar di dunia yang tidak saja jadi embel-embel seperti sekarang, tapi menjadi salah satu imperium dari 5 besar kekuatan di dunia. Karena itu, kalau tidak ada dalam benak kita bahwa Indonesia akan sebesar itu, kita nggak akan sampai. Hari ini dibanding dihitung sebagai negara G20, kita itu nomor 16. Tapi kalau menghitung income per kapita, kita masih sangat rendah. Ranking kita di atas 100. Negara-negara yang merdeka bersamaan dengan kita, income kapitanya udah tinggi. Di kawasan ini aja kita bisa-bisa dikejar nih oleh tetangga kita, oleh Myanmar, oleh Timur Leste, ya kan? Dengan Malaysia kita kalah. Kita 3.800 US dollar per kapita, Malaysia 11.000, Thailand 6.000.
Singapura 50.000. Tiongkok aja yang merdekanya sama dengan kita sekarang 16.000. Taiwan yang juga merdeka bareng tapi keluar dari Tiongkok 32.000. Korea Selatan yang hari cuman beda hari merdeka dengan kita itu sudah 20-an ribu, 24.000. Ini negara-negara yang merdeka bersama dengan kita udah jauh ninggalkan kita. Penduduk kita begitu besar, maka saya sering mengatakan dari sisi negara demokrasi, kita negara nomor 3 di dunia. Setelah India, Amerika Serikat, baru Indonesia. Dari sisi populasi kita negara nomor 4, yaitu Cina, India, lalu Amerika, baru Indonesia. Nomor 5 itu Brazil. Dan dari sisi komposisi keagamaan, kita mewakili kelompok muslim terbesar. Kalau Cina itu Buddha, India itu Hindu, Amerika itu Protestan, Indonesia itu Muslim, Brazil itu Katolik. Maka kalau kita komposisi ini berdasarkan agama, sebenarnya Indonesia harus menjadi kekuatan terbesar nomor 4 di dunia sesuai populasi dan representasi agamanya. Sehingga nanti kalau 5 negara inilah yang menjadi Dewan Keamanan PBB, barulah keadilan itu bisa kita jamin. Sehingga negara-negara yang belagu seperti Israel itu ya, yang karena lobbynya kepada Dewan Keamanan itu hebat, kepada Rusia, kepada Prancis, kepada Inggris, kepada Amerika kuat, sehingga kemudian yang lain tersisih. Negara besar seperti Indonesia baru dapat kesempatan menjadi Dewan Keamanan tidak tetap, padahal real kekuatan dan populasinya. Nah, inilah pikiran-pikiran yang sekarang berkembang. Kira-kira dalam 20 tahunan ini kita memerlukan pikiran tentang optimisme, tentang keberanian, tentang kekuatan bahwa Indonesia bisa lebih besar dari sekarang, ya. Lebih daripada itu, saya juga mengakomodir, sebab kalau kita bagi ini cerita, masih ada cerita romantis tentang pikiran pergerakan Islam yang lama, sehingga banyak juga yang masih kaget bagaimana cara lompatnya ini, ya. Sementara di dalam masih ada konflik pikiran yang tidak selesai. Tetapi yang penting adalah keberanian kita untuk melakukan reformasi pikiran kita, untuk membangun mimpi dari generasi dan menangkap mimpi generasi yang ada sehingga kita bisa melompat ke depan. Pikiran Garbi itu karena pikiran yang sifatnya besar, maka sering dia disebut dengan pikiran politik. Memang tidak bisa dihindari. Sehingga kalau Garbi itu suatu hari juga menjadi kekuatan politik, itu juga tidak bisa dihindari. Karena yang saya omongkan dari tadi itu sebenarnya visi politik, bukan visi yang parsial sifatnya, tapi visi yang besar, yang makro, yang global. Dan itulah yang sekarang ini saya lihat tumbuh di semua daerah. Besok saya 2 provinsi, ya, landing pagi-pagi saya terbang ke Jakarta, sehari Jumat, Sabtu pagi saya ke Samarinda. Ada deklarasi, bahkan ada deklarasi bersama gubernur dan wakil gubernur. Di sana sudah, sini baru Kulonwun tadi. Kalau di sana besok gubernur dan wakil gubernurnya sudah ikut ke Car Free Day, apa istilahnya itu? Jalan sehat. Jalan sehat. Yang diperkirakan masanya sekitar 100.000. Memang sih besar masanya karena Pak Gubernur nyumbang mobil Sama umroh. sama umroh, ya. Nah itu coba bilang Pak Victor nanti bisa nyumbang umroh. Ya kan, umroh taruh 2 aja. Satu kalau yang menang itu yang Muslim suruh dia ke Makkah. Kalau menang yang Protestan atau Katolik suruh dia ke Yerusalem atau apa begitu. Nah, sehingga besar besok hari Sabtunya begitu. Hari Ahadnya saya ke Banjarmasin, ya. Deklarasi juga. Jadi ini sudah lebih dari 20 provinsi. Insya Allah akan terus berkembang dan ide ini akan bergeliat menjadi kekuatan yang insya Allah kalau kita tata dengan baik, inilah harapan baru Indonesia untuk menjadi 5 besar kekuatan dunia. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, saya kira tadi itu hanya pengantar dari diskusi yang akan kita lakukan. Karena izin tempat ini sampai jam 11 ya, masih lama ya.
Jadi saya berikan kesempatan kepada saudara sekalian yang ingin bertanya.